Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Syaban dari kelas 6A dengan NIM 2330511027. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UTS Cloud Computing. Oke, sebelumnya kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum kita mulai, kita harus mencatat eh, persentase ya. Nah, sebelumnya kita juga memakai atau mungkin menyesuaikan spesifikasi dari perangkat yang kita akan gunakan. Jadi baiklah, langsung saja kita menggunakan i9 11900 ya, 2.5 GHz yang oke, kita lihatnya ini aja ya persentasenya di 7% 4,12 GHz. Untuk RAM-nya di 32 GB, ini terpakai sebesar 12,2 GB untuk Windows dan OBS dan Spotify dan VirtualBox yang sudah saya buka. Setelahnya mungkin kita akan langsung ke SSD GeForce 1 TB, ada juga yang 2 TB. Kita kembali lagi kita Ethernet kita menggunakan Killer 2600 gigabit Ethernet controller. Dan untuk GPU-nya kita menggunakan RTX 3060 laptop GPU. Oke. Dan untuk pencatatan awal penggunaannya seperti itu saja. Kita langsung saja buka dari Oracle. Nah, berikut ini adalah Oracle-nya dan langsung saja kita klik new atau baru. Kita beri nama bebas dan perlu diingat bahwasannya namanya jangan spasi. Kalau udah seperti ini kita langsung saja pilih ISO image. Kita di sini menggunakan Ubuntu. Kenapa menggunakan Ubuntu? Karena saya sudah sering menggunakan Ubuntu dari semester berapa ya? Saya lupa, pokoknya pernah juga saya menggunakan VirtualBox ini untuk menginstal Ubuntu. Jadi saya sudah kurang lebih paham menggunakan Ubuntu dan langsung saja di sini kita isi kata sandinya 123 dan specify virtual hardware di sini. Nah, untuk virtual hardware ini juga yang sebenarnya kita lihat, jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Oke. Untuk base memorinya di sini untuk dari defaultnya dia ada di 2 GB. Cara menghitung untuk biar dia ini sesuai tadi 1024, ini tuh 1 GB. Kita di sini ada memori di 32 GB, di mana kita akan menggunakan 16 GB. Jadi kita langsung kalikan aja ini kali 16 ya. Oke, langsung saja dimasukkan saja ini 16384. Oke. Dan untuk CPU-nya di sini ada di 16 CPU. Kita akan berhenti di perbatasan hijau dan merah, yaitu di 8 CPU. Lalu untuk virtual hard disk kita di sini harus memilih terlebih dahulu, dan di sini kita akan pilih terlebih dahulu untuk penyimpanan daripada VirtualBox VM. Nah, di sini kita langsung cut terlebih dahulu. Setelah kita cut, kita pilih. Di sini ada yang di 512, ada yang 1 TB, di 2 TB dan 1 TB. Pastinya kita akan memilih di mana yang 2 TB jelas gitu. Klik dulu 2 TB dan di sini kita langsung saja paste tadi VirtualBox VMs dan kita klik save di sini. Lalu kita save ini di 2 kali aja, yaitu di 50 GB. Karena defaultnya tadi 25, kita kali 2 aja. Dan untuk hard drive ini hard disk ya, file type and formatnya di sini kita VirtualBox disk image aja. Untuk peralokasian kurung penuh itu, jadi ketika kita klik itu nanti akan langsung pakai yang di 2 TB tadi. Langsung
Ini nggak usah di checklist, nggak usah diapain, kita langsung klik selesai atau finish. Dan yaps, di sini kita akan langsung coba hidupkan saja. Oke, berjalan dan langsung kita lihat di sini ada try or install Ubuntu dan dia otomatis akan menginstal dan langsung saja tadi dilihat ada pergerakan signifikan dari CPU-nya yakni jadi 4,3 yaitu 4,3 GHz dah sampai 4,5-an. Oke. Untuk dari GPU-nya juga naik, dia jadi ada di sekitar 60-an tadi ya. Internet juga ada. Oke, kita tunggu sambil dia berjalan. Kita akan terus mencatat, kita akan terus merekam ini karena nanti akan saya langsung SS by video. Oke, preparing Ubuntu. Dia sampai di 4,5 tadi ya speednya. Untuk di RAM sendiri sampai di 16 ya, 16. Oke, naik signifikan naiknya. Dan untuk RAM sendiri dedicated GPU ini belum ada perubahan. Ini masih terpakai yang untuk OBS. Dan karena OBS ini sebenarnya saya juga ada menggunakan otomatisasi dari digitalisasi untuk green screen. Jadi saya sini tidak pakai green screen tapi saya pakainya chroma key. Jadi dia akan langsung pakai AI menghapus background yang sebenarnya itu bukan yang saya perlukan gitu. Jadi saya hilangkan saja backgroundnya. Jadi seakan-akan saya menggunakan ya green screen. Dan di sini sudah terlihat untuk memorinya naik sampai di 20,9 atau kita bulatkan saja 21 GB. Untuk CPU-nya sendiri di sini masih normal, belum ada kayak pergerakan. Mungkin bisa dibilang ini overkill ya sebenarnya i9 nih. Dan untuk ya sama aja RTX-nya ini juga belum ada perubahan yang signifikan, masih di 50-an ya. Jadi kita akan tes dari virtualisasinya. All the application unit. Oke. Install copying files. Jadi kalau dibilang kenapa pilih SSD ya pastinya akan lebih cepat menginstalisasi pemindahan datanya dan copying files. Jadi ini signifikan dari memorinya apalagi karena kita memilih tadi di 16 GB. Jadi dia benar-benar terpakai walaupun belum signifikan terhitung secara karena kan tadi di angka 12 ya, 12 ini jadi 24 berarti baru pakai 12. Jadi masih ada sisa 4 GB lagi dari Ubuntu-nya yang belum terpakai dan di sini masih terus naik, dia ada di 25 GB ya. Wow. Oke, jadi ini akan terus naik dan kita akan terus catat. Dan untuk USB atau mungkin ini adalah SSD yang ini bukan SSD, sorry, ini HDD ya. Jadi ini sorry, berarti ini kita pakai HDD ya ini ya. Untuk menginstalasian dari virtualisasi VirtualBox dia langsung di 96 ya. Bagus nggak 100 karena kadang kalau 100 ada ngedat-ngedat pasti ya untuk hard disk. Apalagi saya dulu pernah ada percobaan juga di PC menggunakan VirtualBox ya. Dan dia masih pakai hard disk DD, jadi 100 itu akan membuat hard drive atau hard disk itu berat sekali. Oke, jadi untuk RAM di sini belum ada penambahan sampai 26 lebih, dia berhenti di 25,9 atau kita bulatkan di 26. Dan untuk GPU juga sama di 50%, tidak naik dan kurang dikit doang tadi di 45. Dan untuk Ethernet mungkin dia signifikan ya sini. Ya, CPU untuk CPU-nya juga normal di 20-an bawah itu 19-11an. Speednya dia overclocknya 2 di 4,5. Ini cuma terpakai di 4,2 aja. Berarti dia masih normal aja. Nah, itu ada penaikan baru di 44%. Oke, jadi untuk
RAM mungkin memori dia tidak ada penambahan lagi dari memory composition-nya masih di 25,9-an. Itu pun terpotong dengan Windows 11, OBS, Spotify. Jadi untuk pure dari virtualisasi ini saya bisa bilang nggak sepenuhnya memakai 16 GB. Kayaknya masih kayak 12, 14 bisa jadi. Mungkin di 14 lah ya. Dan di sini masih copying files. Oke. Jadi seperti itu ya, kita langsung saja melihat soal ya, karena saya lupa juga. Oke, sini ada di soalnya di sini. Dan yap, betul. Jadi sebelum menjalankan sudah. Data yang wajib dicatat sudah setelah menjalin pencatatan ulang terhadap penggunaan sumber data sudah. Nah, nanti kita akan membuat tabel perbandingan sebelum dan sesudah virtualisasi. Oke, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, analisis pengaruh virtualisasi terhadap tenaga laptop. Apakah terjadi kenaikan penolakan? Tentunya terjadi untuk CPU, RAM, disk, dan network, dan GPU secara signifikan itu pastinya ya. Tapi pastinya ada kenaikan penggunaan, jelaskan penyebabnya dan menghubungkan Oke. Kesimpulan dan rekomendasi teknis. Oke. Nah, jadi ini masih copying files dan ini sudah saya capture atau sudah saya screenshot ya. Untuk ini juga sudah ada. Jadi ini saya sambil di capture. Jadi saya screenshotnya lewat dari record ini aja. Rekaman ini. Ethernet juga tadi ada kenaikan ya. Nah, dia juga online sepertinya ya, ini online. Layar. Oke, dan untuk Nvidia GeForce RTX ini juga masih ya di 50% aja normal. Jadi untuk proses ini mungkin ya akan memakan waktu beberapa menit lagi dan saya cukupkan saja karena pada intinya sama seperti ini untuk menjalankan virtualisasi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan di Word ya. Jadi ini lebih ke menjalankan mesin virtual video YouTube ini. Saya sudah menjalankan, sudah saya capture, jadi mungkin kita langsung close ini. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.